Nyata ini teman-teman, mulai terdengar suara ya, suara-suara ekstensinya. Mungkin sosok inilah yang menghantui Oma pada saat adu nyali kemarin. Nah, ini saya rasakan nih pada saat ini. Nah, ini dia. Toke. Bikin kaget. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan melakukan adu nyali di ruang aula atau lobby ya, bisa sebut itu, karena mungkin titik sini yang Omah pernah dengar suara-suara manggil di sini. Jadi saya akan adu nyali di sini. Oke, tidak saya seorang diri ya. Tadi Bang Heri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Ukraina, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Czechia, Palestina, Israel, dan dimanapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, karena sebentar lagi Ramadan akan berakhir ya. Dan saya mewakilkan dari seluruh Lorong Misteri, keluarga besar Lorong Misteri, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena kita juga tidak luput dari kesalahan dan dosa kepada teman-teman semua. Ada kilatan di sana, ya Allah, ngeri. Seperti ada kilatan. Apa itu, lampu atau petir ya? Ngeri juga, saya kaget. Oke teman-teman, sebelumnya saya di sini padahal kehujanan, tapi alhamdulillah ya, sepertinya mestakung ya, semesta mendukung saya untuk adu nyali dan juga adu nasib di tempat sini, karena langit kerap kerlip dengan suara dengan guntur, langit mendung, tapi alhamdulillahnya nggak hujan, yang menyebabkan saya bisa lanjutkan adu nyali di tempat sini. Alhamdulillah ya kan teman-teman. Oke, ya gitu aja pembukaannya, mau apa lagi. Seperti biasa, saya ingin merasakan ekstensi di tempat sini ya, menit demi menit, jam demi jam, saya rasakan
Sepertinya ya teman-teman, sepertinya sih biasa-biasa saja. Mungkin sayanya yang ini ya, pede ya. Kalau Omah sih kemarin merasakan adanya suara yang memanggil-manggil. Nah itu teman-teman. Kalau saya alhamdulillah cuma ada suara kertek-kertek gitu. Dan saya untungnya selalu positive thinking. Itu teman-teman yang harus kita punya. No, suara-suara kayak tadi. Dung dung. Nangis. Tetap positive thinking supaya kita tetap berani ya teman-teman ya. Maaf teman-teman kalau saya kadang suka duduk begini nih. Kalau berdiri kurang kuat, ankle-nya bermasalah. Kebanyakan berdiri cukup sakit. Dan kalau saya pengen ke kanan jalan keluar dari jangkauan kamera, ke kiri jalan keluar dari jangkauan kamera, jauh-jauh pun keluar dari jangkauan kamera. Jadi saya mungkin idealnya di sini. Kalau kedekatan teman-teman cuma ngeliat celana doang ya. Mungkin di sini idealnya. Nanti di sini kita bisa akan rasakan ya, karena ada di perempatan gitu. Persimpangan dari sudut-sudut ruangan. Di sini bisa kelihatan semua, ekstensinya bisa dirasakan semua. Dari ruangan depan, kanan, kiri, belakang. Bisa dilihat semua teman-teman, dan kita bisa rasakan dari pusat sini. Nah, teman-teman kalau ngedenger suara wew wew wew, itu suara motor, suara jalan. Allah suara. Kalau tadi bukan suara jalan, itu suara eksistensi. Nah, kalau itu suara motor tuh. Nah, ini suara eksistensi nih, kayak gini nih. Tapi tetap positive thinking. Mungkin ini curut kejepit. Ya. Nah, tuh. Suara curutnya kalah sama suara motor untungnya. Jadi, bangunan ini letaknya ada di pinggir jalan, teman-teman ya. Ada di pinggir jalan yang ditutupi dengan beton tinggi. Jadi kalau dari pinggir jalan nggak kelihatan banget bangunan ini. Jadi mohon maaf kalau ada suara yang bocor masuk ke dalam ini sound recorder. Karena meskipun kita sudah di dalam, suara dari pinggir jalan tetap masuk. Ya teman-teman, tetap masuk suaranya. Karena saking dekatnya dengan pinggir jalan. Nah inilah teman-teman, uniknya di Indonesia, meskipun kota, ada titik di mana bangunan-bangunan ini terbengkalai. Jangan salah, kayak misal Jakarta, meskipun kota, tapi Jakarta itu dulunya adalah Batavia ya, pusat pemerintahan kolonial Belanda. Jadi banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang mangkrak terbengkalai. Ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai. Nah teman-teman, yang tidak dipakai itu banyak juga. Jadi itu yang kerap dieksplor oleh konten kreator. Memang mengerikan, unik. Ada seremnya, ada uniknya, ada. Jadi kita bisa mengambil ilmu. Oh ternyata seperti ini loh di zaman dahulu gitu. Oh ternyata unik ya. Keragaman zaman dulu. Oh kayak gini bangunan Belanda zaman dulu gitu. Beda dengan bangunan-bangunan zaman sekarang ya. Allah suara. Dan bahkan bangunan-bangunan itu masih berdiri megah sampai detik ini gitu. Ya teman-teman tahu lah ya. Bahkan ada namanya batu bata, disebutnya batu bata Belanda saking kuatnya, tebalnya. Dan kalau kayak di ruangan di markas atau benteng-benteng Batavia Belanda itu, biasanya teman-teman, batu batanya nggak cuma satu lapis tapi berlapis-lapis ya teman-teman ya. Karena mungkin orang Belanda itu senangnya cuaca dingin, jadi ketika panas mungkin kepanasan kali ya, nggak paham saya juga. Atau mungkin supaya kedap suara.
atau mungkin karena memang seperti itu strukturalnya dari zaman Belandanya gitu teman-teman. Tebal banget dindingnya, itu udah meredam suara sekali. Kalau orang teriak sampai pita suara pecah juga nggak bakal kedengaran teman-teman, karena saking megah, saking tebalnya itu, megahnya bangunannya dan tebalnya dinding temboknya teman-teman. Tapi karena sudah ratusan tahun, itu dari tahun 1800-an yang pernah kita explore, akhirnya rubuh juga, akhirnya runtuh juga teman-teman. Ada beberapa yang sudah runtuh, ada yang beberapa yang tidak ya, teman-teman. Karena apa? Termakan oleh usia. Nah, sekuat-kuatnya bangunan teman-teman, kalau enggak dihuni sama manusia, rusak. Mungkin bangunan yang paling kuat ya teman-teman, bangunan paling kuat yang masih diabadikan. Allah, suara motor kencang banget. Di dunia ini, bangunan yang paling kuat dan masih diabadikan sampai detik ini dari zaman dahulu kala itu sepertinya ya teman-teman ya, yang paling kuat itu adalah dinobatkan kepada piramida teman-teman. Yang dahulunya pernah terkubur pasir, kemudian ditemukan lagi oleh arkeolog pada abad 18 mungkin, saya juga kurang paham. Itu masih utuh, ada beberapa yang utuh, ada yang rusak ya. Masih bisa kita lihat sampai sekarang. Artinya seberapa canggih, seberapa kuat konstruksi bangunan pada zaman itu, pada zaman Firaun, pada zaman anak Sunamun, pada zaman Cleopatra, pada zaman itu teman-teman. Bangunan-bangunan kita yang pada zaman ini nih kalah teman-teman. Kalau kita nih kena gempa mungkin 10 skala Richter aja udah rubuh. Kalau zamannya Firaun so gede gitu, kuat ya. Itu teman-teman, itulah yang menjadi keajaiban dunia. Itu teman-teman, keajaiban dunia yang dinobatkan kepada bangunan-bangunan pada zaman dahulu kala. Kenapa disebut keajaiban dunia? Karena sudah puluhan abad tapi masih saja berdiri dengan tegak. Nah, itu dia. Next kita akan kita akan explore kuburan Firaun ya. Kalau yang setuju komen, mau nggak kita explore kuburan Firaun? Aduh, sekarang jam berapa nih? Sudah larut malam. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai detik ini saya masih belum merasakan resistensi, masih sama saja. Hadir, assalamualaikum, hadir. Suara. Alhamdulillah ya, kamu sudah mau hadir. Tunjukkan wujud kalian, nampakkan wujud kalian, hadir. Nyata ini teman-teman, mulai terdengar suara ya, suara-suara ekstensinya. Mungkin sosok inilah yang
yang menghantui Oma pada saat adu nyali kemarin. Nah, ini saya rasakan nih pada saat ini. Nah, ini dia. Toke. Bikin kaget. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Hei, saya di Aduh, sini kaget ngapain saya. muter-muter? Oke, Mbak Hadi di sini. Gimana? Benar yang Omah bilang kemarin, bahwasanya ada sosok yang memanggil-manggil. Manggil apaan tuh? Ada apa gitu. Ada apa? Coba nanti Bang Hadi kalau mau adu nyali di sini dirasakan hanya itu. Suara-suara itu sih yang saya rasakan. Oke. Alhamdulillah sih sosok saya enggak ya. Takut mungkin dengan aura saya. Kenapa? Bang Heri auranya panas, Enggak, kalau saya. dingin ya? Dia minder Ganteng. karena saya udah biasa ketemu mulai dari setan kecil sampai setan zaman dulu, setan Firaun tuh pernah ketemu saya. Setan Firaun. Iya. Dari mana? Emang udah ada? Hah? Emang pernah ketemu? Saya kan pernah ke Mesir saya. Di Ngarang, cengengesan Bang Heri ngarang. Pernah saya ke Mesir. Mimpi Iya, mimpi di Mesir. Ya. Mimpi kan? Iya. Ya udah. Itu mah nggak Ya, artinya saya pernah ketemu setan Firaun. Emang? Jadi mungkin dia minder. Aduh, ini mah senior gitu. setannya. Bukan setannya, sudah. Aduh, ini mah senior udah ketemu setan Firaun. Oh. Ntar kalau gua maju, kata setannya kalau gua maju nanti serem gak ya gitu. Takut dia minder sama saya. Takut Oke. dikacangin gitu. Iya. Oke, Padahal udah teman-teman. dikacangin ya. Kita pamit undur diri. Nadia Sukesa di adu nyali malam hari ini bersama saya Hari. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.